Pada tahun 2004, di kota Mumbai, ada sekelompok teroris yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdul Rashid. Abdul Rashid mempunyai seorang istri yang bernama Cenunung, serta seorang anak yang menyukai musik bernama Ruslan. Dan di malam itu, Abdul Rashid beserta seluruh anak buahnya sedang menunggu seseorang yang akan mengantarkan bubuk mesiu untuk membuat bom. Di mana setelah cukup lama menunggu, orang yang mengantarkan bubuk mesiu kepada mereka pun akhirnya datang juga. Namun sesaat setelah si orang ini memberikan bubuk mesiunya, tiba-tiba ये प्लानिंग करने के जन्म में तुम सबको गिरफ्तार स्कूल में बम लगा Tiba-tiba dia mengerahkan pasukan kepolisian untuk mengepung dan menghabisi Abdul Rashid beserta seluruh anak buahnya. Karena ternyata orang ini merupakan seorang komandan di kepolisian India yang sedang menyamar menjadi pengantar bubuk mesiu untuk menangkap dan menghabisi Abdul Rashid beserta seluruh anak buahnya. Tapi di tengah-tengah situasinya yang sedang terpojok, Rashid masih bisa melakukan perlawanan yang mampu merepotkan si komandan polisi yang bernama Samir Singh ini. Sehingga terjadilah sebuah pertarungan yang cukup epik yang diwarnai dengan jual beli serangan antara Rashid melawan Samir. Dan di tengah-tengah sengitnya pertarungan antara Rashid melawan Samir, Cenunung yang melihat Ruslan, dia pun berlari untuk mencoba menyelamatkan Ruslan, agar Ruslan tidak terkena dampak dari peperangan tersebut. Namun sayangnya, karena tindakannya tersebut, justru malah membuat dirinya tertembak oleh para polisi India yang membuat Cenunung meninggal di tempat. Melihat ibunya tertembak, Ruslan pun sontak berlari untuk menghampiri ibunya. Dan Samir yang melihat Ruslan berusaha menghampiri ibunya yang tewas di dekat sebuah tabung gas yang bocor, Samir pun segera berlari menghampiri Ruslan untuk menyelamatkannya. Bersamaan dengan itu, Rashid pun berhasil mendapatkan sebuah senjata, lalu menembakkan senjata tersebut. Sehingga akibat dari tembakan Rashid di tengah-tengah kebocoran gas, membuat sebuah ledakan yang menewaskan Rashid beserta seluruh anak buahnya. Tapi untungnya, Samir berhasil selamat dan berhasil menyelamatkan Ruslan. Tak lama setelah itu, para petugas polisi yang lain pun berdatangan ke tempat tersebut untuk melakukan evakuasi. Sementara Ruslan yang masih di bawah umur dan tidak mengetahui apapun, dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, di saat Samir mendatangi sebuah sekolah untuk merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan cara membagi-bagi makanan kepada anak-anak di sekolah tersebut, Samir melihat Ruslan yang sedang murung dan bersedih. Karena kini, kedua orang tuanya telah tiada dan kini dia dibenci oleh semua orang. Karena dia merupakan anak dari seorang teroris. Melihat itu, Samir pun merasa tersentuh dan kasihan. Sehingga, dia pun memutuskan untuk mengadopsi Ruslan dan mengangkat Ruslan menjadi anaknya. Karena kebetulan, Samir dan istrinya yang bernama Manju merupakan sepasang suami istri yang tidak bisa mempunyai seorang anak. Oleh karena itu, Samir pun menghampiri Ruslan, lalu mengangkat Ruslan menjadi putranya. Kemudian, Samir pun bertanya tentang siapa namamu. Dan Ruslan menjawab bahwa namanya adalah... Singkat cerita, 20 tahun pun telah berlalu. Pada tahun 2024, Ruslan yang kini telah tumbuh dewasa, dia pun kini telah bergabung dengan salah satu organisasi intelijen India yang bertugas untuk mencari informasi. Dan saat ini, Ruslan sedang diberikan misi pertama oleh atasannya. Di mana misi pertamanya tersebut adalah, Ruslan harus pergi ke Istanbul untuk memata-matai seorang pedagang senjata ilegal terbesar di Pakistan yang bernama Rahil. Di mana di saat itu, Rahil sedang akan melakukan sebuah pertemuan bersama salah satu kliennya yang bernama Ozan di sebuah klub. Oleh karena itu, Ruslan pun segera pergi ke Istanbul, lalu mendatangi klub yang akan menjadi tempat pertemuan antara Rahil dengan Ozan. Di mana di sana, Rahil dan Ozan pun sudah saling bertemu dan sudah saling mengobrol. Kemudian, Ruslan yang menyamar menjadi seorang pelayan, berjalan untuk mengantarkan minuman yang dipesan oleh Ozan. Namun karena Ruslan salah membawakan pesanan minuman Ozan, membuat Ozan pun menjadi marah, sehingga Ozan pun langsung menodongkan senjatanya kepada Ruslan dan berniat menghabisi Ruslan. Tetapi tiba-tiba
tiba-tiba Ruslan pun balik menyerang dan menghabisi Ozan dengan senjatanya sendiri. Di mana hal itu membuat situasi di klub tersebut menjadi kacau, yang membuat semua pengunjung di klub tersebut berlari ketakutan. Sementara para anak buah Ozan yang melihat bos mereka tewas di hadapannya, mereka pun langsung berusaha menyerang Ruslan untuk menuntut balas. Namun alih-alih membalas dendam, justru merekalah yang harus tewas dibantai oleh Ruslan. Dan ketika Ruslan akhirnya berhasil meratakan seluruh anak buah Ozan, Ruslan pun harus berhadapan dengan Rahil. Tetapi berbeda dengan anak buah Ozan, Rahil berkali-kali lipat jauh lebih kuat. Sehingga pertarungan Ruslan dengan Rahil pun terlihat sangat seimbang dengan diwarnai jual beli serangan. Namun pertarungan epik antara Rahil melawan Ruslan pun harus terganggu dengan kedatangan para anak buah Ozan yang lain. Sehingga di sini, baik Rahil maupun Ruslan, mereka berdua pun terlibat pertarungan segitiga melawan anak buah Ozan. Dan ketika Ruslan berhasil meratakan seluruh anak buah Ozan lalu kembali berniat untuk melanjutkan pertarungannya dengan Rahil, ternyata Rahil sudah tidak ada di sana dan sudah pergi melarikan diri. Sehingga dengan kepergian Rahil, misi pertama Ruslan untuk mendapatkan informasi mengenai Rahil pun telah gagal total. Dan karena kegagalannya tersebut, Ruslan pun harus dimarahi habis-habisan oleh atasannya yang bernama Mantra. Di mana di sini, Mantra berkali-kali menegaskan bahwa organisasi intelijen tempat Ruslan bekerja saat ini merupakan organisasi yang hanya bertugas mengumpulkan informasi, lalu memberikan informasi tersebut ke pihak yang bersangkutan. Jadi, Ruslan dan agen-agen lain yang bekerja di bawah Mantra tidak boleh terlibat konflik dan pertarungan, serta tidak boleh melakukan operasi lapangan. Dan mereka hanya perlu menyamar lalu menyelidiki setiap informasi yang mungkin bisa didapatkan. तुम्हें पता भी नहीं, उजान के बीच में कॉन्वर्सेशंस को सुनना पाकिस्तान के सिस्टम में घुसकर। Tapi meskipun Mantra terlihat begitu sangat marah karena akibat Ruslan yang malah menghabisi Ozan dan membuat sebuah keributan itu telah mengacaukan seluruh misi, tapi di sini Mantra masih memberikan Ruslan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Di mana di sini Mantra memberikan sebuah misi baru kepada Ruslan. Di mana misi tersebut adalah Mantra menugaskan Ruslan untuk menyamar menjadi seorang dosen yang mengajari musik di salah satu universitas di Mumbai. Karena menurut informasi yang Mantra dapatkan, di universitas tersebut ada aktivitas teroris. Jadi, di sini tugas Ruslan adalah menyamar menjadi dosen musik untuk menyelidiki setiap informasi kegiatan terorisme yang terjadi di kampus tersebut, lalu melaporkan seluruh informasi yang Ruslan dapatkan kepada Mantra. Dan sekali lagi, Mantra mewanti-wanti Ruslan agar Ruslan hanya mencari informasi dan tidak boleh terlibat konflik ataupun pertarungan. किया जा रहा है देश के खिलाफ, तुम उनके बीच। Mendengar misi barunya tersebut, Ruslan pun menerimanya dengan senang hati. Karena sebagai seorang penyuka musik sejak dia masih kecil, kini Ruslan pun tumbuh menjadi pemuda yang jago di bidang musik. Selain itu, di sini Ruslan pun juga meminta dan mewanti-wanti Mantra agar Mantra tidak memberitahu kedua orang tua angkatnya yaitu Samir dan Manju tentang Ruslan yang kini bekerja sebagai agen di organisasi yang dipimpin oleh Mantra. Karena ternyata, meskipun merupakan seorang komandan di kepolisian, tapi Samir melarang keras Ruslan agar Ruslan tidak masuk ke militer maupun kepolisian ataupun organisasi-organisasi semacam itu. Karena Samir sangat menyayangi Ruslan, sehingga Samir tidak mau Ruslan celaka dan membahayakan dirinya dengan masuk tentara ataupun semacamnya. Oleh karena itu, Ruslan pun masuk dan menjadi salah satu agen dari organisasi yang dipimpin oleh Mantra secara sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Sehingga dari sini, kita pun bisa mengetahui bahwa meskipun Ruslan merupakan anak dari seorang teroris, tapi berkat bimbingan dari Samir, Ruslan kini tumbuh menjadi orang yang berjiwa nasionalisme dan sangat mencintai negaranya yaitu India. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Dan selama 3 bulan itu juga, Ruslan sudah menjalankan misi penyamarannya menjadi seorang dosen musik di sebuah universitas di Mumbai yang dicurigai adanya aktivitas teroris. I'm so glad we met you at the party. सबा बेटा, क्या बताऊं आंटी,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस मैंने तो शादी के बाद की सारी प्लानिंग कर रखी। Dan di suatu hari, Ruslan bersama kedua orang tua angkatnya mendatangi rumah kediaman pacarnya yang bernama Saba. Di mana maksud dari Ruslan dan kedua orang tuanya datang ke rumah Saba adalah untuk melamar Saba. Yang meski pada awalnya kedatangan Ruslan disambut dengan baik oleh kedua orang tua Saba, tapi setelah pada akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata Ruslan hanyalah anak angkat Samir dan orang tua asli Ruslan merupakan seorang teroris, kedua orang tua Saba pun memutuskan untuk menolak lamaran Ruslan. Sehingga Ruslan dan kedua orang tuanya pun harus pergi dari kediaman Saba dengan penuh kesedihan. Setelah sampai di kediamannya, Ruslan pun merenung meratapi nasibnya. Karena meskipun kini dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan berjiwa nasionalisme, tapi bayang-bayang tentang orang tua kandungnya masih melekat erat di dalam dirinya. Sehingga masih banyak masyarakat yang selalu mengkucilkan dan tidak mau menerima Ruslan karena dia merupakan anak dari seorang teroris. Dan di tengah-tengah kesedihannya, kedua orang tua angkatnya pun datang untuk menenangkannya. Sehingga di sini kita pun bisa melihat bahwa meskipun mereka hanyalah orang tua angkat, tapi mereka sangat menyayangi Ruslan dan menganggap serta memperlakukan Ruslan layaknya anak kandung mereka sendiri. Begitupun dengan Ruslan yang juga sangat menyayangi kedua orang tua angkatnya dan sudah menganggap mereka sebagai orang tua kandungnya sendiri. Sementara itu di negara Hong Kong, seorang kepala badan intelijen Pakistan yang bernama Farhad sedang menemui seorang pensiunan tentara Cina yang bernama Jenderal Wu. Di mana si Jenderal Wu ini merupakan mantan tentara Cina yang sangat kuat. Di mana saking kuat dan hebatnya Jenderal Wu, dulu pada saat terjadi perang antara tentara India melawan tentara Cina, Jenderal Wu mampu menghabisi 1.400 orang tentara India dengan tangannya sendiri. Welcome to China, the country which I defended for so. Dan saat ini, setelah pensiun dari militer Cina, Jenderal Wu kini telah menjadi seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Namun Jenderal Wu menganggap bahwa kini India telah menghalangi kemajuan dari bisnisnya. Oleh karena itu, di sini Jenderal Wu dan Farhad pun memutuskan untuk menjalin kerjasama untuk menghancurkan India. Dan untuk menunjukkan keseriusan terhadap kerjasama mereka dalam menghancurkan India, Farhad akan mengirimkan agen terbaiknya yang bernama Kazem untuk bekerja sama dengan Jenderal Wu, di mana Kazem merupakan agen terbaik yang dimiliki oleh Pakistan yang selama ini menjadi dalang di balik seluruh aksi terorisme yang terjadi di India. For all the terrorists. Tapi meski begitu, Farhad mengatakan bahwa meskipun Jenderal Wu akan bekerja sama langsung dengan Kazem, tapi Jenderal Wu hanya akan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kazem dan tidak akan pernah bisa menemuinya karena identitas Kazem sangatlah rahasia. Sehingga meskipun namanya sangatlah terkenal, tapi tidak ada orang yang pernah bisa menemui apalagi mengetahui tentang bagaimana dan seperti apa sosok dari Kazem. Kembali ke India, di mana di sana Ruslan pun kembali menjalankan misi penyamarannya untuk mengajar musik di Universitas Mumbai. Dan di hari itu, Ruslan membawa seorang temannya yang merupakan seorang hacker bernama Tabla. Selain itu, di sini terlihat kalau Ruslan sangatlah populer di kalangan mahasiswa, sehingga ada banyak sekali mahasiswa perempuan yang ngefans kepadanya. माँ मुझे लड़की दिखाने लगी थी क्या बात कर रहा है हमारी? अरे भाई तू कितना पॉपुलर है? हाय सर। Dan tidak hanya populer, tapi berkat penyamarannya selama 3 bulan ini, Ruslan sudah bisa berbaur dengan seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Sehingga Ruslan sangatlah akrab dengan para mahasiswa di sana. Itu dibuktikan dengan para mahasiswa yang mengajak Ruslan untuk mengikuti rapat yang akan diadakan oleh para mahasiswa nanti sore. मीडिया तो सब बाहर ही नहीं आने देती. Sehingga setelah selesai mengajar, Ruslan pun ikut ke dalam rapat yang diadakan oleh para mahasiswa ini. Di mana di dalam rapat ini, intinya para mahasiswa ingin melakukan pemberontakan terhadap sistem di negara mereka. Karena mereka menganggap bahwa sistem yang ada di negara mereka sangatlah tidak adil. सिर्फ हमारी होगी. Melihat semua ini, Ruslan pun merasa sangat curiga kalau ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi. Sehingga di sini, Ruslan pun meminta Tabla untuk meretas dan mendapatkan semua data dari perkumpulan mahasiswa yang sedang melakukan rapat ini.
Dan di malam harinya, Ruslan pun merekap dan mempelajari seluruh data mahasiswa yang dia dapatkan dari tabla. Lalu, di keesokan harinya, Ruslan pun menemui Mantra untuk memberikan informasi yang baru saja dia dapatkan. Di mana di sini, Ruslan menjelaskan bahwa saat ini ada sebuah kelompok mahasiswa di Universitas Mumbai yang sedang merencanakan sebuah pemberontakan. Dan setelah diselidiki, Ruslan mengetahui bahwa ada 5 orang anggota di dalam kelompok mahasiswa tersebut yang bukan orang India. Sehingga dengan itu, Ruslan pun bisa menyimpulkan bahwa kelima orang tersebut merupakan para teroris yang menyamar menjadi mahasiswa untuk mencuci otak dari para mahasiswa di Universitas Mumbai agar melakukan pemberontakan terhadap negaranya sendiri, yaitu India, ungkap Ruslan sambil memberikan amplop yang berisi seluruh rincian mengenai informasi tersebut. Ruslan. Thank you so much, man. Di malam harinya, Mantra pun mengadakan sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri, pihak militer, serta para pimpinan organisasi intelijen India yang lainnya. Di mana di sini, Mantra mengatakan bahwa dia mendapatkan sebuah kiriman foto dari salah satu agennya yang bertugas di Tiongkok. Di mana foto tersebut merupakan sebuah foto yang memperlihatkan sebuah pertemuan antara Jenderal Wu dengan Farhad. Sehingga dari foto ini, meskipun mereka tidak bisa mendengarkan percakapan antara Jenderal Wu dengan Farhad, tapi mereka bisa menyimpulkan bahwa sepertinya Jenderal Wu dengan Farhad sedang melakukan sebuah kesepakatan kerjasama untuk menghancurkan India. इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लीपर सेल नेटवर्क अनफॉर्चुनेटली he was shot. Fortunately, इस मीटिंग का एजेंडा हम Dan di foto yang satunya lagi, terlihat Jenderal Wu dengan Farhad yang sedang memandangi sebuah poster tentang festival musik internasional yang akan diadakan oleh para mahasiswa di Universitas Mumbai. Sehingga dari sini, Mantra bisa menyimpulkan bahwa mungkin Jenderal Wu dan Farhad akan melakukan sesuatu di saat festival musik tersebut sedang berlangsung. Mantra. Dan setelah pertemuan tersebut selesai, Samir melakukan sebuah obrolan dengan Mantra, di mana di dalam obrolan ini mereka menyimpulkan bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh Jenderal Wu dengan Farhad membuat mereka sangat yakin kalau Kazem pasti berada di tengah-tengah antara Jenderal Wu dengan Farhad. Tapi sayangnya, sampai saat ini, setelah 15 tahun mereka mati-matian mencari informasi tentang Kazem, mereka tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai Kazem. है मुंबई कॉलेज का सबसे बड़ा फेस्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज से शुरू होने जा रहा Singkat cerita, hari diselenggarakannya festival musik internasional pun telah tiba. Sehingga seluruh mahasiswa dari belahan dunia sudah hadir dan sudah mulai mempertontonkan keahlian mereka masing-masing. Dan di tengah-tengah meriahnya festival tersebut, Ruslan dan Tabla juga ikut nimbrung untuk menikmati kemeriahan festival tersebut. Dan ketika Ruslan sedang asik memeriahkan festival tersebut, tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik yang membuat dirinya seketika langsung merasa tertarik terhadap si wanita itu. Singkat cerita, di malam harinya, festival musik internasional tersebut pun dibuka dengan penampilan Ruslan, di mana karena apik serta bagusnya nyanyian yang dipersembahkan oleh Ruslan, membuat semua orang yang hadir menjadi sangat terpukau dan menikmati lantunan lagu yang dibawakan oleh Ruslan, tak terkecuali si wanita yang disukai oleh Ruslan, di mana dia juga terlihat sangat menyukai lagu yang dibawakan oleh Ruslan. Dan setelah selesai membawakan lagunya untuk membuka festival tersebut, Ruslan pun menghampiri si gadis untuk berkenalan. Sehingga dari sini, Ruslan pun mengetahui bahwa nama dari si gadis ini adalah Simran Kapoor. Namun di tengah-tengah obrolan mereka berdua, Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan kecil di acara tersebut yang membuat semua orang berlarian pergi menjauhi lokasi acara. Dan tak lama setelah itu, Ruslan pun melihat 3 orang berpakaian hitam yang membuatnya menjadi curiga. Di mana setelah mengingat-ingat, Ruslan pun akhirnya mengingat bahwa ketiga orang itu merupakan bagian dari kelompok mahasiswa yang ingin memberontak. Oleh karena itu, Ruslan pun segera mengikuti mereka bertiga untuk mencari informasi. Tetapi di saat Ruslan sedang mengikuti mereka, tiba-tiba
Dia ditangkap oleh pemimpin dari ketiga orang itu, lalu dibawa ke sebuah ruangan, di mana di sana si pemimpin dan ketiga orang itu pun langsung mengeroyok dan memukuli Ruslan. Tetapi Ruslan sama sekali tidak memberikan perlawanan karena dia sudah diwanti-wanti oleh mantra agar Ruslan selalu menghindari setiap konflik dan pertarungan. Tetapi di saat si pimpinan akan menembak dan menghabisi Ruslan, tiba-tiba ada seorang anak datang ke ruangan tersebut untuk mengejar mobil-mobilan miliknya. Melihat ada seorang anak dan ibunya datang ke ruangan tersebut, si pimpinan pun berniat untuk menembak dan menghabisi mereka berdua. Melihat itu, Ruslan yang tadinya tidak berniat melawan pun kini berubah pikiran, karena Ruslan tidak mau membiarkan orang tak bersalah tewas begitu saja. Sehingga tepat di saat si pimpinan akan menembak si ibu dan si anak, Ruslan merubah arah tembakannya sehingga si ibu dan si anak bisa selamat, lalu kabur melarikan diri. Dan setelah itu, melihat itu, para anak buah Li pun langsung berinisiatif untuk mengeroyok Ruslan. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dalam sekejap Ruslan pun bisa menjatuhkan si pimpinan dan ketiga orang itu. Namun ternyata si pimpinan belumlah kalah dan bisa kembali bangkit untuk kembali melanjutkan pertarungan melawan Ruslan. Sehingga dengan santai Ruslan pun langsung maju untuk kembali melawan si pimpinan yang kini akhirnya menunjukkan seperti apa bebenguknya. Dan berbeda dengan sebelumnya, kini si pimpinan pun menunjukkan seperti apa kemampuan dan kekuatannya. Sehingga berbeda dengan sebelumnya, kini pertarungan mereka pun berjalan dengan lebih epik dan diwarnai dengan jual beli serangan yang membuat pertarungan tersebut berjalan dengan cukup sengit. Tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan pertarungan mereka untuk menentukan siapa pemenangnya, pertarungan mereka pun harus terhenti dengan terdengarnya suara sirine polisi. Hal itu membuat si pimpinan pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungannya melawan Ruslan dengan cara mengeluarkan pistolnya untuk menembak Ruslan. Hal itu membuat Ruslan tidak mempunyai pilihan lain selain berlindung agar tidak tertembak. Dan sebelum pergi, si pimpinan pun menembak dan menghabisi ketiga anak buahnya terlebih dahulu, lalu dia pun pergi dengan membawa sebuah tas. Yang meski di sini Ruslan gagal menghentikan si pimpinan serta gagal merebut tas yang dibawa oleh si pimpinan, tapi di sini Ruslan berhasil mendapatkan sebuah ponsel milik salah seorang di antara ketiga anak buah si pimpinan yang tewas. Namun sayangnya, ponsel tersebut sudah dalam keadaan rusak. Setelah itu, Ruslan pun pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum akhirnya para polisi datang untuk melakukan evakuasi. General, there is a problem. One boy. Setelah itu, si pimpinan pun melakukan sebuah panggilan telepon untuk melaporkan kejadian yang baru saja terjadi. Sehingga dari sini, kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa si pimpinan ini merupakan salah satu anak buah sekaligus pengawal terbaik Jenderal Wu yang bernama Li. Dan di sini, Li pun melaporkan bahwa misi yang dia jalankan mendapatkan sebuah masalah karena ada seorang pemuda yang ikut campur dan menghalangi misi mereka. Tapi Jenderal Wu tidak mempermasalahkan hal itu karena yang terpenting bagi Jenderal Wu, Li bisa membawa dan mengamankan tas yang berisi paket yang sangat berharga bagi Jenderal Wu. At any cost. And find out the... Sementara itu, Ruslan juga menemui mantra untuk melaporkan seluruh kejadian yang terjadi di dalam festival. Di mana di sini, lagi-lagi mantra memarahi dan menegur Ruslan karena Ruslan kembali terlibat sebuah konflik dan pertarungan. Apalagi ada 3 orang yang meninggal akibat pertarungan tersebut. Tetapi di sini, Ruslan membela dirinya dengan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan semata-mata karena dia ingin melindungi seorang anak dan ibunya yang ingin dihabisi oleh orang yang dia lawan. Selain itu, Ruslan juga menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut tewas bukan karena dihabisi oleh Ruslan, melainkan dihabisi oleh orang yang dia lawan, di mana orang tersebut merupakan orang Cina, ungkap Ruslan. 3 लोग सस्पिशियस लगे तब इनको फॉलो किया.
Mendengar itu, Mantra pun menanyakan tentang apakah orang yang Ruslan lawan ada di antara salah satu foto ini atau tidak. Dan Ruslan menjawab bahwa orang itu merupakan orang yang fotonya ada di tengah-tengah. Oleh karena itu, di sini Mantra pun mengetahui bahwa orang yang Ruslan lawan adalah Lee, salah satu pengawal terbaik dari 3 orang pengawal terbaik Jenderal Wu. Selain itu, di sini Ruslan juga mengatakan bahwa dalam melakukan aksinya, Lee dan para anak buahnya membawa sebuah tas yang sepertinya tas tersebut sangatlah berharga. Tapi sayangnya, Ruslan tidak bisa mengetahui apa isi dari tas tersebut. Namun di sini, Ruslan tidak menceritakan kalau dia berhasil mendapatkan sebuah ponsel milik dari salah satu anak buah Lee. अरे यार तबला तू कहा था यार और मुझे एक चीज बता तू तो स्ट्रेस देता क्यों है? Setelah itu, Ruslan pun datang ke tempat Tabla untuk meminta Tabla agar Tabla menyalinkan seluruh data-data yang ada di dalam ponsel milik dari salah seorang anak buah Lee yang tewas. अरे तूने अभी तक फोन क्यों नहीं खोला यार? बाप बड़े रंगीन है। Dan di keesokan harinya, Ruslan pun kembali ke apartemen Tabla untuk melihat hasil salinan ponselnya. Di mana di sini, Ruslan pun menemukan sebuah video. Di mana di dalam video tersebut, Ruslan menemukan sebuah sandi Morse yang berkedip-kedip di sebuah lampu. Sehingga, Ruslan pun segera menulis dan menerjemahkan sandi Morse tersebut. Di mana setelah diterjemahkan, sandi tersebut ternyata merupakan sebuah lokasi. Dan di tengah-tengah aktivitasnya tersebut, Ruslan mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang tak dikenal, di mana ternyata si penelpon tersebut ternyata adalah Kazem. Dan maksud Kazem menelpon Ruslan adalah karena Kazem sangat menyukai aksi yang ditunjukkan oleh Ruslan saat di festival. Sehingga di sini, Kazem pun membujuk Ruslan agar mau bergabung ke dalam kelompoknya, seperti orang tua kandungnya yang juga merupakan anak buah Kazem, ungkap Kazem. Selain itu, seolah sedang memperhatikan Ruslan, di sini Kazem pun bisa mengetahui apa yang sedang Ruslan lakukan. Di mana Ruslan sedang berusaha mendapatkan informasi melalui sebuah ponsel yang dia dapatkan saat di festival. Selain itu, seolah sudah memperhatikan Ruslan sejak lama, Kazem juga mengetahui siapa Ruslan, serta bagaimana dan seperti apa latar belakang Ruslan. Bahkan, Kazem juga mengetahui bahwa Ruslan merupakan salah satu agen di bawah pimpinan Mantra. Oleh karena itu, di sini Ruslan pun berjalan keluar untuk melihat tentang apakah ada seseorang yang sedang memperhatikannya atau tidak. Dan sambil melihat-lihat, Ruslan pun menolak tawaran Kazem yang mengajaknya untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Meskipun Kazem sudah berusaha membujuk Ruslan dengan menjelek-jelekan India dan mengungkit-ungkit bahwa orang tua Ruslan tewas karena dihabisi oleh para polisi India yang dipimpin oleh ayah angkatnya sendiri yaitu Samir. Sehingga dari sini, kita pun bisa kembali menilai tentang betapa besar jiwa nasionalisme dan kecintaan di dalam diri Ruslan terhadap negaranya yaitu India. Yang karena Ruslan menolak tawaran Kazem, Kazem pun segera mengirimkan beberapa anak buahnya untuk merebut laptop Tabla yang berisi salinan file dari ponsel yang ditemukan oleh Ruslan, serta untuk melenyapkan Ruslan serta Tabla. Melihat itu, Ruslan pun segera mengajak Tabla untuk pergi melarikan diri. Tapi karena jalan keluar apartemen sudah dihalangi oleh para anak buah Kazem, Ruslan pun harus terlebih dahulu melawan para anak buah Kazem ini untuk bisa pergi melarikan diri. Oleh karena itu, pergedebukan pun kembali terjadi. Di mana dengan kemampuannya sebagai seorang agen, Ruslan pun bisa dengan mudah menghadapi para anak buah Kazem yang berusaha menyerangnya serta Tabla. Bahkan, tidak hanya melindungi dirinya, tapi dengan kemampuan serta kehebatannya yang sangat luar biasa, Ruslan pun mampu melindungi Tabla dan mengalahkan seluruh anak buah Kazem yang berniat mencelakainya. Setibanya di luar gedung, Ruslan melihat seorang agen wanita yang sedang melawan dan menghadapi anak buah Kazem yang lain yang ingin mencelakai Ruslan. Di mana si agen wanita ini ternyata adalah Simran Kapoor. Sehingga dari sini, akhirnya kita pun bisa mengetahui bahwa Simran Kapoor merupakan agen di bawah pimpinan Mantra yang ditugaskan oleh Mantra untuk mengawasi dan melindungi Ruslan. Karena Ruslan selalu bertindak gegabah dan melawan perintah Mantra. Selain itu, di sini kita juga mengetahui bahwa
bahwa Simran ternyata hanyalah nama palsu, karena nama sebenarnya dari si agen wanita ini adalah Fanny. Setelah itu, Fanny pun membawa Ruslan untuk menemui Mantra. Dan seperti biasa, di sini Mantra pun kembali menegur dan memarahi Ruslan karena Ruslan telah menyembunyikan informasi mengenai dirinya yang berhasil menemukan sebuah ponsel milik dari para teroris saat di festival. Dan akibat dari kelakuannya ini, di sini Mantra pun memutuskan untuk memecat dan memberhentikan Ruslan sebagai agennya. Namun sebelum Ruslan yang sudah diberhentikan akan pergi meninggalkan Mantra dan Fanny, Ruslan terlebih dahulu bertanya kepada Mantra tentang siapakah orang yang bernama Kazem. Karena sebelumnya, Kazem telah menelpon Ruslan. Dan dari percakapan mereka di telepon, Ruslan bisa mengetahui bahwa selama ini Kazem telah memata-matai dirinya. Sehingga Kazem sangat mengenal betul siapa Ruslan, bahkan tahu betul bahwa Ruslan merupakan agen di bawah pimpinan Mantra, ungkap Ruslan, yang membuat Mantra merasa sangat terkejut. ये कासिम कौन है? Mendengar itu, merasa bahwa Ruslan akan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai Kazem yang selama ini sangat sulit didapatkan, Mantra pun batal memecat Ruslan dan mengangkatnya kembali menjadi agennya. Karena Mantra ingin memanfaatkan Ruslan untuk bisa menemukan dan menangkap Kazem. Oleh karena itu, di sini Mantra pun menugaskan Ruslan untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dengan Fanny dan Fanny sebagai kapten timnya. Dan Mantra menugaskan Ruslan serta Fanny untuk mengawasi lokasi yang didapatkan oleh Ruslan dari sandi Morse yang Ruslan temukan di sebuah video dari ponsel milik salah satu teroris yang tewas di festival. Oleh karena itu, di malam harinya, Fanny dan Ruslan pun sudah berada di lokasi yang dimaksud, di mana lokasi tersebut ternyata merupakan hotel kedutaan India. Dan di sini, Fanny pun melakukan pemantauan penuh ke sekeliling hotel tersebut melalui kamera CCTV. Di mana di malam itu, di hotel tersebut sedang diadakan sebuah acara, di mana acara tersebut diadakan oleh seorang pembisnis besar dari Amerika yang bernama Bonnie, di mana Bonnie berniat untuk mulai berinvestasi di India, di mana dengan investasinya tersebut, Bonnie akan membuat saluran pipa gas yang akan terhubung ke seluruh India. Dan dengan saluran gas tersebut, nantinya pemerintah India akan bisa mengalirkan gas lewat saluran tersebut, sehingga kedepannya masyarakat sudah tidak memerlukan tabung gas lagi untuk memasak. Our $5 billion investment is not. Dan di tengah-tengah aktivitasnya dalam memantau situasi di hotel tersebut melalui CCTV, Ruslan yang merasa bete karena terus berdiam diri di kamar, dia pun pergi keluar kamar meninggalkan Fanny sendirian. Meskipun Fanny terus menghubungi Ruslan dan menyuruhnya untuk segera kembali, tapi Ruslan yang bengal tidak mau mendengarkan dan tidak mau kembali ke kamar. Dan di saat itu, Ruslan kembali mendapatkan sebuah telepon dari Kazem, di mana di sini Kazem kembali menjelek-jelekan India dan orang tua angkat Ruslan yaitu Samir untuk kembali membujuk Ruslan agar mau bergabung dengan kelompoknya. Tapi mau dibujuk seperti apapun, Ruslan tetap menolak dan tidak mau mengkhianati negaranya yang sangat dia cintai ini. Selain itu, seolah sedang memperhatikannya, Kazem pun mengetahui bahwa kini Ruslan sedang berada di hotel kedutaan. Lalu, di sini Kazem pun mengatakan bahwa malam ini Kazem akan menghabisi Bonnie, si pengusaha Amerika yang ingin berinvestasi di India. Jadi, jika Ruslan bisa, maka selamatkanlah Bonnie, ungkap Kazem. Mendengar itu, Ruslan pun segera memberitahu perkataan Kazem tersebut kepada Fanny. Lalu, Ruslan pun segera mengidentifikasi orang-orang yang mencurigakan yang kemungkinan akan menghabisi Bonnie. Dan setelah Ruslan berhasil mengidentifikasi orang-orang yang mencurigakan, Ruslan pun segera menghampiri Bonnie untuk melindunginya. Bersamaan dengan itu, para anak buah Kazem yang berniat untuk menghabisi Bonnie pun segera melakukan aksinya. Sehingga, untuk melindungi Bonnie, Ruslan pun kembali melanggar pantangan dari Mantra dengan melawan orang-orang yang berniat untuk menghabisi Bonnie. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi.
Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang di sana, Ruslan pun menghampiri Bonnie, lalu membawanya pergi untuk menyelamatkannya. Tapi karena para anak buah Kazem yang ingin menghabisi Bonnie terus berdatangan, Ruslan pun harus melawan dan melewati para anak buah Kazem tersebut terlebih dahulu, agar dia bisa membawa pergi dan menyelamatkan Bonnie. Dan karena sudah terlanjur terjadi pertempuran, mau tidak mau akhirnya Fanny pun juga ikut bergabung ke dalam pertempuran untuk membantu Ruslan dalam menghadapi orang-orang yang ingin melenyapkan Bonnie. Sampai akhirnya, Ruslan pun berhasil membawa Bonnie menuju ke dalam gedung. Tetapi tiba-tiba, salah satu anak buah Kazem yang menyamar menjadi koki berhasil menusuk perut Bonnie. Melihat itu, Ruslan pun segera menghubungi Fanny dan meminta Fanny untuk segera menolong Bonnie yang tertusuk dan tergeletak di dapur. Sementara Ruslan akan mengejar si koki yang telah menusuk Bonnie. Tetapi ketika akhirnya Fanny menemukan Bonnie, Bonnie telah tewas. Dan di dahinya ada sebuah luka tembak, yang itu artinya telah ada seseorang yang menghabisi dan menembak Bonnie sebelum Fanny datang. Oleh karena itu, Fanny pun segera menghubungi Ruslan yang kini sedang bertarung dengan si koki untuk memberitahukan semuanya. Dan anehnya, sesaat setelah Ruslan berhasil mengalahkan si koki pun tewas dengan keadaan mulut yang mengeluarkan busa. Hands up. Stay back. Tak lama setelah itu, datanglah pihak kepolisian yang ingin mengevakuasi tempat tersebut dan berniat mengepung pelaku yang telah menghabisi Bonnie. Dan karena orang yang terakhir kali membawa Bonnie adalah Ruslan, para polisi ini pun mengira bahwa Ruslanlah orang yang telah menghabisi Bonnie. Dan karena para polisi mengira bahwa Ruslanlah orang yang telah menghabisi Bonnie, para polisi pun akhirnya menyimpulkan bahwa Ruslan merupakan salah satu anggota dari kelompok para teroris. Sehingga para polisi ini pun berniat untuk mengepung dan menangkap Ruslan. Mendengar itu, Fanny pun segera menghubungi Ruslan untuk mengatakan bahwa para polisi mengira kalau Ruslanlah orang yang telah menghabisi Bonnie dan mengira bahwa Ruslan merupakan anggota dari para teroris. Oleh karena itu, di sini Fanny pun menyuruh Ruslan untuk segera melarikan diri dan menyelamatkan dirinya dari kepungan para polisi yang kini sedang berusaha untuk menangkapnya. Mendengar itu, Ruslan pun merasa sangat terkejut karena mengapa bisa para polisi malah mengira bahwa dialah pelaku yang telah menghabisi Bonnie. Dan di tengah-tengah rasa terkejutnya, para polisi pun datang untuk menangkap Ruslan. Namun hal yang paling membuat Ruslan merasa sangat terkejut adalah Samir ada di antara para polisi yang ingin menangkapnya. Melihat itu, di sini Ruslan pun berusaha menjelaskan bahwa orang yang telah menghabisi Bonnie bukanlah dirinya. Tapi Samir tidak mau mempercayai Ruslan. Bahkan karena rasa kecewanya terhadap Ruslan, Samir pun sampai mengatakan bahwa selama ini dia telah salah menduga. Karena Samir berpikir bahwa dengan bimbingannya dia akan bisa membuat Ruslan tumbuh menjadi orang yang berjiwa nasionalisme. Tapi ternyata dia telah salah. Karena anak dari seorang teroris pada akhirnya hanya akan menjadi seorang teroris, ungkap Samir, yang membuat Ruslan sontak merasa kecewa dan merasa sakit hati. Dan di tengah-tengah rasa kecewa Ruslan karena ayahnya sendiri tidak mempercayainya, para polisi pun menghampiri Ruslan dan akan memborgolnya. Tetapi tiba-tiba Ruslan melakukan perlawanan, lalu kabur melarikan diri. Tapi sebelum Ruslan berhasil kabur, Samir berhasil melesatkan satu tembakan yang tepat mengenai bahu Ruslan. Dan karena kejadian tersebut, kini Ruslan pun ditetapkan menjadi seorang buronan. Sehingga sejak saat itu, seluruh pihak keamanan India langsung bergeliria untuk mencari dan menangkap Ruslan. Sehingga setiap orang yang sebelumnya dekat dan mempunyai hubungan dengan Ruslan ditangkap untuk dimintai keterangan. Bahkan Fanny yang sebelumnya merupakan rekan Ruslan pun terkena skors karena pemerintah curiga kalau Fanny ikut membantu Ruslan dalam melakukan aksinya. Sementara Ruslan hanya bisa pasrah dengan kesedihan di hatinya karena menyaksikan ayahnya sendiri yang tidak mempercayainya dan sedang berusaha untuk menangkapnya. Sehingga dia pun hanya bisa menangis meratapi semua yang sudah terjadi sambil mengenang kenangan indah tentang kebersamaan dirinya bersama kedua orang tuanya.
Dan kini hanya ada 2 orang yang percaya bahwa Ruslan tidaklah bersalah. Dan kedua orang tersebut adalah ibu angkatnya yaitu Manju serta mantan rekannya yaitu Fani. Sehingga di saat Samir terus berusaha mencari Ruslan, Manju terus-menerus menangis karena dia yakin bahwa Ruslan tidaklah bersalah. Oleh karena itu, di suatu hari, di saat luka tembaknya sudah benar-benar sembuh, Ruslan pun menemui Manju yang sedang berdoa di kuil. Di mana di sini Ruslan mengatakan bahwa dia tidaklah bersalah. Jadi, Ruslan meminta ibunya itu untuk mendoakannya. Karena sekarang, Ruslan akan berjuang untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang telah menghabisi Bonnie dan dia bukanlah seorang teroris. Setelah itu, Ruslan pun memberikan sebuah kertas yang berisi sebuah pesan kepada Fani lewat seorang anak. Di mana pesan tersebut berisi tentang Ruslan yang meminta Fani untuk menemuinya di sebuah tempat. Oleh karena itu, di malam harinya, Fani pun segera pergi ke alamat yang diberikan oleh Ruslan untuk menemui Ruslan. Di mana di sini Ruslan pun meminta sebuah informasi yang diketahui oleh Fani. Sehingga di sini Fani pun menjelaskan bahwa menurut informasi dari mantra, orang yang ada di balik serangan terhadap Bonnie adalah Jenderal Wu. Mendengar itu, Ruslan pun meminta bantuan Fani untuk mempertemukannya dengan mantra. Sehingga Fani pun segera membawa Ruslan untuk menemui mantra. Dan setelah berbasa-basi, di sini Ruslan pun mengatakan bahwa untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, Ruslan berniat untuk mencari dan menangkap Jenderal Wu. Mendengar itu, mantra pun terkejut karena mantra yang mengetahui betapa berbahayanya Jenderal Wu mengatakan kepada Ruslan bahwa pergi untuk mencari Jenderal Wu sama saja artinya Ruslan sedang menjemput kematiannya sendiri. जनरल वू के पीछे जा रहे हो? Tapi meski begitu, Ruslan tetap bersikeras untuk mencari Jenderal Wu. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah. Dan kalaupun Ruslan tidak pergi mencari Jenderal Wu, Ruslan pasti akan tetap tewas di tangan pihak keamanan India. Karena kini, Ruslan merupakan seorang buronan yang paling dicari oleh India. Oleh karena itu, di sini Ruslan pun mengatakan, jika saya berdiam diri di sini dan tewas di tangan para pihak keamanan India, maka saya pasti akan tewas sebagai seorang teroris. Tapi jika saya pergi mencari Jenderal Wu dan tewas di tangan Jenderal Wu, meski pada akhirnya saya akan tetap tewas, tapi karena saya tewas di tangan Jenderal Wu, India akan bisa menyimpulkan bahwa saya tidaklah bersalah dan saya bukanlah seorang teroris. Sehingga saya akan tewas sebagai seorang tentara India yang sedang berjuang demi negaranya. उन्होंने मुझे किया है अब तो ये जंग जानता हूँ इसलिए जनरल वू के पीछे चल इसकी मौत मिलेगी वहां मरूंगा. Mendengar itu, mantra yang mengkhawatirkan keselamatan Ruslan pun meminta Fani untuk menasihati Ruslan agar tidak pergi mencari Jenderal Wu. Namun alangkah terkejutnya mantra ketika Fani mengatakan bahwa Fani juga akan ikut membantu Ruslan untuk mencari Jenderal Wu. Oleh karena itu, di sini mantra pun tidak punya pilihan lain selain mengizinkan mereka berdua untuk menjalankan rencananya. Sehingga di sini, mantra pun memberikan sebuah informasi kepada Ruslan serta Fani tentang lokasi keberadaan Jenderal Wu saat ini. Karena ternyata saat ini Jenderal Wu sedang tidak ada di Cina, melainkan dia ada di Azerbaijan. Oleh karena itu, Ruslan serta Fani pun segera berangkat menuju Azerbaijan. Dan tidak hanya memberikan bantuan dengan memberikan informasi terkait keberadaan Jenderal Wu, tapi mantra juga menugaskan para agen yang bekerja di bawah perintahnya dan saat ini sedang bertugas di Azerbaijan untuk membantu Ruslan serta Fani dalam melakukan aksinya. Dan setelah beberapa hari mereka berada di Azerbaijan serta setelah melakukan berbagai penyelidikan, mereka bertiga pun menyimpulkan bahwa Jenderal Wu sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap India. Tapi karena mereka tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai rincian rencana yang akan dilakukan oleh Jenderal Wu, Ruslan pun berencana untuk menyamar dan menyusup ke dalam pesta yang akan diadakan oleh Jenderal Wu besok malam. Karena siapa tahu, dengan menyusup ke dalam pesta tersebut, Ruslan akan bisa menemukan sebuah petunjuk. Oleh
Oleh karena itu, di keesokan malamnya, Ruslan bersama Fanny pun menyamar dan pergi ke acara pesta Jenderal Wu. Namun di sini, Ruslan dan Fanny bersikap seolah mereka tidak saling mengenal. Tapi baru saja Ruslan tiba di dalam pesta, dia pun sudah dihampiri oleh salah satu anak buah Jenderal Wu yang mengatakan bahwa Jenderal Wu memanggil Ruslan dan menyuruhnya untuk menghadap Jenderal Wu. Oleh karena itu, Ruslan pun segera menghampiri dan menghadap Jenderal Wu. Di mana di sini, Jenderal Wu pun mengatakan bahwa meskipun Ruslan datang ke pestanya dengan menyamar dan menggunakan identitas orang lain, tapi Jenderal Wu tahu betul siapa Ruslan dan tahu betul apa tujuan Ruslan datang ke tempatnya ini. Di mana Jenderal Wu menjelaskan bahwa tujuan Ruslan datang ke pestanya ini adalah untuk mencari informasi terkait rencana Jenderal Wu, ungkap Jenderal Wu. Sehingga di sini, Jenderal Wu pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap Ruslan. Dan karena Ruslan kini sedang berada di markas Jenderal Wu, membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan. Oleh karena itu, Ruslan pun berhasil ditangkap lalu disiksa oleh para anak buah Jenderal Wu. Setelah itu, Ruslan yang sudah tidak berdaya pun dibawa ke hadapan Jenderal Wu. Di mana di sini, Jenderal Wu pun menjelaskan tentang siapa dirinya, seperti apa masa lalunya, dan sebesar apa kekuatan serta kekuasaannya saat ini. Namun bukannya takut, Ruslan malah mengolok-olok Jenderal Wu dengan mengatakan bahwa jika memang Jenderal Wu sekuat itu, lalu kenapa Jenderal Wu sampai harus bekerja sama dengan Kazem untuk melakukan rencananya melawan India. Mendengar itu, Jenderal Wu pun mengatakan bahwa meskipun tanpa bantuan Kazem, Jenderal Wu akan tetap bisa melancarkan rencananya untuk menghancurkan India. Karena Jenderal Wu sudah mempersiapkan rencananya matang-matang dari jauh-jauh hari. Lalu, karena Jenderal Wu terpancing dengan olokan atau ledekan Ruslan, di sini Jenderal Wu pun menjelaskan rencananya kepada Ruslan untuk membuktikan bahwa meskipun tanpa bantuan Kazem, Jenderal Wu akan tetap bisa menjalankan rencananya. Di mana Jenderal Wu menjelaskan bahwa tas yang dibawa oleh Lee dan para anak buahnya saat di festival itu berisi sebuah zat kimia, dan Jenderal Wu akan menyebarkan zat kimia tersebut ke seluruh Mumbai melalui pipa gas yang dibuat oleh perusahaan Boni di Mumbai. Sehingga dengan begitu, zat kimia tersebut akan tersebar luas ke seluruh rumah sakit, hotel-hotel, rumah-rumah, kantor, dan seluruh bangunan yang ada di Mumbai. Sehingga Every kitchen. maka dengan begitu, Jenderal Wu akan bisa meledakkan seluruh Mumbai. Dan setelah menjelaskan seluruh rincian rencananya, Jenderal Wu pun menugaskan para anak buahnya untuk menghabisi Ruslan. Sementara Jenderal Wu sendiri pergi meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu, sesaat setelah Jenderal Wu pergi, salah satu anak buah Jenderal Wu pun menghampiri Ruslan dan akan menembaknya. Namun di saat si orang ini akan menjedor kepala Ruslan, tiba-tiba Ruslan pun kembali bangkit dan melakukan perlawanan. Karena kini dia telah mengetahui seluruh rincian informasi mengenai rencana Jenderal Wu. Sehingga di sini Ruslan pun langsung bangkit untuk mengalahkan seluruh anak buah Jenderal Wu dan menyelamatkan dirinya. Lalu kembali ke India untuk menghentikan rencana Jenderal Wu. Karena ternyata alasan mengapa Ruslan tidak melawan sejak semalam adalah karena Ruslan ingin memancing Jenderal Wu agar dia mau mengatakan seluruh rincian rencananya. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para anak buah Jenderal Wu, Ruslan pun langsung pergi untuk mengejar Jenderal Wu. Begitupun dengan Fanny yang juga ikut datang untuk membantu Ruslan dalam menghentikan Jenderal Wu. Tapi sayangnya, meskipun mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan seluruh anak buah Jenderal Wu, tapi mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Jenderal Wu di dalam mobil-mobil ini. Setelah itu, Ruslan pun menjelaskan seluruh informasinya kepada Fanny dan mengajak Fanny untuk segera kembali ke India guna menggagalkan rencana yang akan dijalankan oleh Jenderal Wu. Namun sebelum itu, Ruslan dan Fanny berniat untuk menghubungi Mantra guna memberitahukan semua informasi tersebut kepada Mantra.
Dan di malam harinya, di kota Mumbai, Mantra pun kembali akan mengadakan sebuah pertemuan untuk memberikan informasi yang sudah dia kumpulkan. Tapi di saat semua orang sudah menunggu di ruang rapat, Mantra masih belum datang ke pertemuan tersebut. Dan tak lama setelah itu, ada seseorang yang datang untuk memberitahu pimpinan rapat bahwa Mantra telah ditemukan meninggal dunia. Mantra is dead. Oleh karena itu, Samir dan para polisi pun segera pergi ke tempat di mana mayat Mantra ditemukan untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan guna menemukan pelaku yang telah menghabisi Mantra. Tapi di tengah-tengah evakuasi sedang berlangsung, salah satu bawahan Samir memberikan ponsel Mantra kepada Samir. Karena sejak tadi, teleponnya terus-menerus berdering. Oleh karena itu, Samir pun mengangkat telepon tersebut. Sehingga dengan begitu, Samir pun akhirnya mengetahui bahwa selama ini Ruslan merupakan salah satu agen di bawah pimpinan Mantra. Dan di sini, Samir pun mengatakan kepada Ruslan bahwa Mantra kini telah tewas. Mendengar itu, Samir beserta Fani pun sontak merasa sangat terkejut. Tapi karena situasinya sedang genting, mereka berdua pun tidak mempunyai waktu untuk berkabung. Dan di sini, Ruslan pun memberitahu Samir bahwa akan ada serangan teroris besar-besaran di kota Mumbai. Jadi, Ruslan membutuhkan bantuan Samir untuk bisa menghentikan serangan tersebut. Sementara itu di perusahaan gas, para anak buah Jenderal Wu pun sudah mulai berdatangan dan menyerang seluruh penjaga serta karyawan di perusahaan gas tersebut. Sehingga dengan begitu, mereka pun akhirnya berhasil membajak perusahaan gas tersebut. Oleh karena itu, salah satu anak buah Jenderal Wu pun segera melakukan aksinya, di mana si orang ini memasukkan zat kimia tersebut ke dalam saluran pipa gas di perusahaan tersebut. Lalu, salah satu rekannya mengaktifkan penyebaran zat kimia tersebut menggunakan alat pengendali zat kimia tersebut. Namun tanpa mereka ketahui bahwa di saat mereka merasa kalau mereka telah berhasil menjalankan rencananya, Ruslan dan Fani sudah datang ke perusahaan tersebut untuk menghentikan rencana mereka. Di mana Ruslan tanpa berbasa-basi langsung melakukan penyerangan. Sementara Fani bertugas menjadi seorang sniper yang mensupport aksi Ruslan. Sampai akhirnya, setelah meratakan seluruh kroco, Ruslan pun kembali berhadapan dengan Lee, sang pengawal terbaik yang dimiliki oleh Jenderal Wu. Oleh karena itu, pergedebukan kedua antara Ruslan melawan Lee, si pengawal terbaik Jenderal Wu pun terjadi. Awalnya, pertarungan mereka berdua berjalan cukup sengit dan seimbang dengan diwarnai jual beli serangan yang cukup epik, di mana baik Lee maupun Ruslan bisa saling memberikan serangan satu sama lain. Tetapi ketika di tengah-tengah pertarungan Lee mengatakan bahwa dialah orang yang telah menghabisi Mantra, itu membuat Ruslan menjadi marah. Dan karena kemarahannya itulah, kekuatan Ruslan pun menjadi bertambah berkali-kali lipat. Sehingga di sini, dengan penuh amarah, Ruslan pun bisa menghajar Lee habis-habisan, lalu menghabisinya dengan sangat brutal. Setelah berhasil mengalahkan Lee, Ruslan pun menyerang orang yang membawa alat pengendali zat kimianya. Namun salahnya, bukannya menghabisi orang tersebut terlebih dahulu, Ruslan malah buru-buru mengambil alat pengendalinya untuk menghentikan penyebaran zat kimia tersebut. Sehingga, sebelum Ruslan bisa menghentikan penyebaran zat kimianya, si orang tersebut berhasil menusuk bahu Ruslan. Tapi meski begitu, Ruslan tidak merespon dan tetap fokus untuk menghentikan peredaran zat kimianya. Sampai akhirnya,
Ruslan pun berhasil menghentikan peredaran zat kimianya. Sehingga Ruslan pun segera menjauhkan alat pengendalinya, lalu dia pun bangkit untuk memberikan perlawanan dan menghajar si orang ini. Dan di tengah-tengah pertarungannya, tiba-tiba datanglah Samir yang menolong Ruslan dengan menembak si orang tersebut. Sehingga di sini, karena menyaksikan bagaimana anaknya berjuang, Samir pun akhirnya merasa sangat yakin bahwa Ruslan memang bukanlah seorang teroris. Oleh karena itu, Samir pun segera memeluk Ruslan dengan penuh kebanggaan. Tetapi tiba-tiba, tanpa diduga, Samir malah menembak Ruslan. Setelah itu, Samir pun menjelaskan bahwa sebenarnya Samir adalah Kazem, dalang dari seluruh aktivitas terorisme yang terjadi di India selama ini. Dialah orang yang menelpon Ruslan untuk membujuk Ruslan agar mau bergabung ke dalam organisasinya di saat Ruslan sedang berada di apartemen Tablah dan di saat Ruslan sedang berada di hotel kedutaan. Dan dialah orang yang telah menembak dan menghabisi Boni di saat Ruslan sedang mengejar si koki yang menikam perut Boni. Lalu sengaja memfitnah Ruslan bahwa Ruslanlah pelaku yang telah menghabisi Boni dan memfitnah Ruslan bahwa Ruslan merupakan seorang teroris. Semua itu Kazem lakukan untuk membuat Ruslan sakit hati terhadap India sehingga Ruslan akan mau bergabung dengan organisasinya. Dan alasan mengapa Samir melakukan semua ini adalah karena Samir alias Kazem sangat membenci India. Karena dulu tentara India telah membantai dan menghabisi seluruh keluarga Samir di Kashmir. Sehingga sejak hari di mana seluruh keluarganya meninggal, Kazem pun berjanji kalau dia akan menghancurkan India. Dan untuk melancarkan rencananya itulah Kazem bergabung dengan kepolisian agar dia bisa melemahkan India dari dalam. Selain itu, di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa alasan mengapa Samir menghabisi Rashid ayah kandung Ruslan di awal film adalah karena di saat Samir mengantarkan bubuk mesiu kepada Rashid agar Rashid merakit sebuah bom lalu melakukan pengeboman di suatu tempat di Mumbai, Rashid menolak melakukan pengeboman tersebut karena Rashid takut itu akan mencelakai banyak orang yang tak berdosa. Dan karena penolakan Rashid itulah, Samir pun langsung mengerahkan seluruh kepolisian India untuk menyerang Rashid dan kelompoknya dengan dalih dan menuduh Rashid beserta kelompoknya bahwa mereka adalah sekelompok teroris. फैसला लिया जा चुका है तुमको यह रास्ता छोड़ा ही नहीं. Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Namun meski begitu, Kazem menjelaskan bahwa kasih sayangnya terhadap Ruslan selama ini adalah nyata. Dia benar-benar menyayangi Ruslan. Itulah sebabnya Kazem selalu berusaha membujuk Ruslan untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Karena dengan Ruslan bergabung ke dalam kelompoknya, maka Kazem tidak perlu menghabisi Ruslan. Selain itu, di saat Ruslan melarikan diri dari kepungan polisi di hotel kedutaan, sebenarnya Kazem bisa saja menembak jantung Ruslan untuk menghabisi Ruslan. Tapi karena kasih sayangnya terhadap Ruslan, membuatnya merasa tidak tega dan tidak mampu menghabisi Ruslan. Itulah sebabnya Kazem hanya menembak bahu Ruslan, ungkap Kazem sambil menghajar dan memukuli Ruslan. Dan meskipun Kazem terus memukuli Ruslan, tapi dia melakukannya dengan sangat terpaksa. Karena sebenarnya Kazem merasa tidak tega memukuli Ruslan yang sangat dia sayangi. Itulah sebabnya Kazem memukuli Ruslan sambil menahan tangis. मैंने तेरे लिए वो सब कुछ चाहा, अपना अतीत, अपना रिफ्लेक्ट. Dan sesaat setelah Kazem akhirnya selesai menjelaskan semuanya, Ruslan pun akhirnya kembali bangkit. Dan setelah itu, dengan penuh keterpaksaan, Ruslan pun menghabisi ayahnya sendiri. Singkat cerita, para polisi pun mulai berdatangan untuk mengevakuasi tempat tersebut. Dan atas apa yang dilakukan oleh Ruslan, kini dia pun telah berhasil membersihkan namanya. Sehingga seluruh masyarakat yang tadinya menganggapnya seorang teroris, kini berbalik memuja-muji dirinya dan menganggap dirinya adalah seorang pahlawan. Tak lama setelah itu, Manju yang tidak mengetahui bahwa ternyata suaminya adalah Kazem juga datang ke tempat tersebut lalu menangis memeluk Ruslan. Di mana Manju dan semua orang berpikir kalau alasan mengapa Samir tewas adalah karena berperang bersama Ruslan melawan kelompok teroris. Dan Ruslan yang tidak ingin nama baik Samir tercoreng tetap merahasiakan bahwa sebenarnya Samir adalah Kazem.
2 bulan kemudian, Ruslan pun dipanggil oleh seorang pimpinan dari salah satu organisasi intelijen India. Di mana di sini, si orang ini pun memuji Ruslan habis-habisan atas aksi heroiknya 2 bulan yang lalu. Setelah itu, si orang ini pun memberikan sebuah kertas yang berisi sebuah alamat tentang keberadaan Jenderal Wu. Melihat itu, Ruslan pun mengerti dengan apa yang dimaksud oleh si pimpinan. Oleh karena itu, Ruslan pun langsung pergi ke alamat yang diberikan oleh si pimpinan untuk menemui Jenderal Wu. Dan setelah itu, oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir.